Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Jais, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok saya untuk menjelaskan materi yang kami dapat. Sebelumnya, perkenalkan saya Usi Lestari, dan nanti rekan saya menjelaskan yaitu Rizky Nakia Putri Sregar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kami dapat yaitu hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Dalam pemahaman hakikat manusia itu sangat penting dalam pendidikan. Pendidikan sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh dan menyeluruh, yang nanti akan saya perjelas di slide-slide berikutnya. Konsep dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan dengan segala potensi dan kemampuan yang luar biasa. Keberadaannya memiliki makna dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Di sini, pendidikan diharapkan dapat membantu manusia menemukan makna hidupnya dan menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Di sini saya akan menjelaskan 4 konsep dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pertama yaitu fitrah. Fitrah sendiri yaitu melahirkan manusia yang suci dan cenderung kepada kebaikan. Yang kedua yaitu kemanusiaan, yaitu memiliki hak sebagai manusia, memiliki hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu keunikan. Setiap manusia dan individu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda, seperti halnya kawan-kawan sekalian yang memiliki potensi di berbagai bidang olahraga, yaitu seperti sepak bola, voli, dan sebagainya. Yang keempat yaitu tujuan hidup. Manusia memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu untuk mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, dan setiap manusia juga memiliki tujuannya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu potensi dan kemampuan manusia untuk belajar dan berkembang. Manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk belajar berkembang di sepanjang hidupnya. Pendidikan sendiri berperan penting dalam proses pembelajaran dan mengembangkan potensi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk potensi dan kemampuan manusia untuk belajar dan berkembang. Yaitu pertama yaitu kognitif, yaitu kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah dan belajar. Yang kedua yaitu afektif, yaitu tentang perasaan, sikap, dan nilai dan moral. Yang ketiga yaitu psikomotorik, yaitu kemampuan melakukan tindakan, keterampilan, dan koordinasi. Selanjutnya yaitu peran pendidikan dalam mengembangkan potensi manusia. Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi manusia secara optimal. Melalui proses pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam bermasyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 4 peran pendidikan dalam potensi manusia. Pertama yaitu pengembangan diri. Melalui individu memahami dirinya sendiri dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan, yaitu dengan membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter, yaitu dapat menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika dan spiritual yang baik. Yang keempat yaitu sebagai peran sosial, yaitu mempersiapkan individu untuk berperan aktif dalam bermasyarakat seperti bergotong royong dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial dalam pendidikan. Pendidikan hendaklah memperhatikan aspek-aspek tersebut. Hal itu sangat penting dalam mengembangkan manusia yang utuh dan harmonis. Yang pertama yaitu spiritual. Spiritual itu sendiri yaitu mengembangkan nilai-nilai dan moral yang luhur. Yang kedua yaitu intelektual. Intelektual itu sendiri yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang ketiga yaitu emosional, yaitu membangun keseimbangan emosi dan mengendalikan diri. Yang keempat yaitu sosial, yaitu mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Aspek-aspek tersebut sangatlah penting dalam dunia pendidikan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan hambatan pendidikan untuk mengembangkan hakikat manusia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan hambatan dalam pendidikan untuk mengembangkan hakikat manusia. Yang pertama, kesenjangan sosial, kurangnya akses pendidikan, dan kurangnya sumber daya dan dapat menghambat pengembangan potensi manusia. Selanjutnya, strategi dan pendekatan dalam pendidikan untuk mewujudkan hakikat manusia. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, pembelajaran berbasis proyek, yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah. Kedua, pembelajaran kolaboratif, seperti meningkatkan kemampuan bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa, seperti memfasilitasi kebutuhan belajar siswa secara individual. Selanjutnya, implikasi pemahaman hakikat manusia dalam praktik pendidikan. Dalam mengimplikasikan pemahaman hakikat manusia dalam praktik pendidikan, guru perlu memahami beberapa kebutuhan dan potensi siswa secara individu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengembangkan potensi tersebut dengan cara peduli, kreatif, kolaboratif, dan tujuan. Peduli di sini guru perlu peduli terhadap kebutuhan dan perkembangan siswa. Kreatif, guru perlu kreatif dan merancang pembelajaran yang menarik dan efektif. Kolaboratif, guru perlu bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pendidikan siswa. Tujuan, guru perlu memiliki tujuan yang jelas dalam pendidikan dan mengevaluasi keberhasilan. Kesimpulannya, pendidikan merupakan proses yang penting dalam mengembangkan hakikat manusia. Dengan memahami hakikat manusia dan menerapkan strategi yang tepat, pendidikan dapat membantu manusia mencapai potensi terbaiknya dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan selesainya penjelasan materi dari kami, dan kami juga melihat teman-teman sekalian sudah mengantuk, sudah muak, dan tidak mendengarkan penjelasan kami sudahi saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga yang mendengarkan mendapat ilmunya dan yang tidak mendengarkan mendapatkan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.